Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira, kelas D Perbankan Syariah. NIM 90500121105. Saya akan membawakan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Diawali dari fase pembuahan tahun 1942, di mana waktu itu Perhimpunan Indonesia di Belanda ini memberikan suatu pemikiran. Awal muawal fase pembuatan Pancasila sendiri ada tema persatuan nasional, non-kooperasi, mandiri, dan dari ketiga tersebut memunculkan nilai yang sama atau universitas, yakni tentang solidaritas atau persatuan Indonesia. Pada dasarnya, kemudian berkembang lagi dari tulisan Tan Malaka, judulnya Narde Republik, yang pada dasarnya memunculkan dua ide pokok, yaitu komunisme dan pan-islamisme, atau pada intinya kedaulatan rakyat atau demokrasi. Terus muncul juga pemikiran sintetis dari Djoko Minoto, yakni menggabungkan tiga pokok, yaitu Islamisme, Sosialisme, Demokrasi. Terus berlanjut ke pemikiran Jam'ah Al-Khairiyah atau Kairo, yang biasa disebut Partai Muslimah Indonesia, yang dipimpin oleh dan Mukhtar Lutfi, yaitu Islam dan kebangsaan. Dan pada akhirnya Insinyur Soekarno juga ikut memunculkan pemikirannya tahun 1926 yang isinya nasionalisme, islamisme, marxisme. Lalu berlanjut ke fase perumusan atau pembukaan. Perumusan Dasar Indonesia Merdeka mulai dibicarakan pada sidang BPUPKI. Prinsip-prinsip yang diajukan belum sistematis dan holistik atau menyeluruh sebagai suatu dasar negara yang koheren. Yang dimaksud dasar negara oleh Yamin dan Soepomo bukanlah dalam pengertian dasar filsafat. Rancangan Undang-Undang Dasar bukanlah dalam pengertian dasar filsafat. Rancangan Undang-Undang Dasar itu karena terdapat juga Pancasila di dalamnya, di mana kita ketahui di alinea keempat ada Pancasila meskipun tidak disebutkan secara jelas. Nah, dari situ golongan kebangsaan dan golongan Islam memiliki perbedaan pendapat, terutama di alinea ketiga. Nah, ujung kompromi alinea ketiga sendiri menghasilkan alinea keempat yang dikenal sebagai prinsip-prinsip Pancasila atau Piagam Jakarta. Rumusan masalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.